Telat ya? Telat loh. Sorry banget ya, aku boleh gabung nggak? Yaudah, lo buru-buru. Oke. Halo semuanya, ini dia dosen kita, dosen pengampu mata kuliah leadership. Halo semuanya, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang atribut kepemimpinan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, untuk dapat mengetahui sifat kepribadian dan kepemimpinan. Kedua, untuk dapat mengetahui tipe kepribadian dan kepemimpinan. Yang ketiga, untuk mengetahui kecerdasan dan kepemimpinan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kecerdasan emosional dan kepemimpinan. Materi pertama adalah The Great Man teori 1900. Akar dari teori The Great Man dapat ditelusuri kembali ke awal 1900-an. Ketika banyak peneliti kepemimpinan press populer menyatakan bahwa pemimpin dan pengikut pada dasarnya berbeda. Hal ini menyebabkan ratusan penelitian yang melihat apakah ciri-ciri kepribadian tertentu fisikal atribut. Kecerdasan atau nilai-nilai pribadi dibedakan pemimpin dan pengikut. Ralph Stockdale adalah peneliti pemimpin pertama yang merangkum hasil penelitian tersebut. Dan ia datang kembali dengan dua kesimpulan utama. Yang pertama adalah para pemimpin tidak kualitatif berbeda dari pengikut. Banyak pengikut yang sama tinggi, cerdas, ramah, dan ambisius, seperti yang memimpin mereka. Kedua, beberapa karakteristik seperti kecerdasan, inisiatif, ketoleransi stres, tanggung jawab, keramahan, dan dominasi yang berkaitan dengan keberhasilan kepemimpinan. Selanjutnya, personality atau kepribadian. Menurut Robin Hogarth, bahwa istilah kepribadian cukup ambigu dan memiliki setidaknya dua arti berbeda. Yang pertama, yang mengacu pada kesan atau impresi seseorang terhadap orang lain. Pandangan kepribadian menekan reputasi sosial seseorang dan mencerminkan tidak hanya deskripsi tetapi juga evaluasi dari orang di mata orang lain. Lalu yang kedua, dari kepribadian menekan pada identitas lebih ke arah bagaimana seseorang memandang dan mendeskripsikan dirinya. Sebagai contoh, seseorang mungkin menganggap dirinya sebagai pribadi yang terencana, easygoing, dan mudah berteman. Baik, selanjutnya materi tentang personality trait atau sifat kepribadian. Nah, trait di sini tuh merupakan keteraturan berulang atau tren dalam perilaku seseorang yang menyatakan bahwa orang berperilaku seperti yang mereka lakukan karena dari kekuatan sifat yang mereka miliki. Kita dapat mengambil contoh kayak dari sifat kepribadian conscientiousness yang membedakan pemimpin yang cenderung pekerja keras dan ketentuan yang taat dari orang-orang yang cenderung malas dan lebih rentan untuk melanggar peraturan. Nah, selanjutnya yaitu model kepribadian 5 faktor atau model ASEAN. Nah, secara historis ini model 5 faktor ini pertama kali diidentifikasikan pada awal 1915 dan diverifikasi secara independen pada tahun 1934. Tetapi selama bertahun-tahun sejumlah peneliti menggunakan sampel yang beragam serta penilaiannya telah mencatat hasil yang sama. Berikut merupakan 5 faktornya. Yang pertama yaitu keterbukaan terhadap pengalaman atau openness to experience. Nah, hal-hal yang bersangkutan pada faktor ini tuh yang pertama itu ada imajinatif, berwawasan luas, penasaran, strategis, pemikiran gambar kesan, mencari pengalaman baru serta belajar budaya baru. Yang kedua yaitu sifat berhati-hati atau conscientiousness. Yang pendekatan ini tuh lebih ke pekerjaan seperti kayak perencanaan, terorganisir, terus mengambil komitmen serius, jarang mendapatkan masalah. Nah, yang ketiga ini ada ekstraversi. Nah, pada pendekatan ketiga ini tuh perilakunya lebih mungkin untuk dipamerkan dalam pengaturan grup. Kayak misalnya ketegasan, daya saing, dan kepercayaan diri. Yang keempat adalah keramahan atau kesesuaian, agreeableness, yang menjadi perhatian bagaimana seorang bergaul, individu tinggi dalam diplomatik,
hangat, empatik, mudah didekati, dan optimis. Yang terakhir itu ada neuritisme, bagaimana orang bereaksi terhadap stres, perubahan, kegagalan, dan kritik. Selanjutnya ada contoh perilaku dalam model kepribadian 5 faktor. Yang pertama ada faktor openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman. Contoh behavior atau perilakunya yaitu saya suka berpergian ke luar negeri dan saya menikmati pergi ke sekolah. Yang kedua ada faktor conscientiousness atau sifat berhati-hatian. Contoh perilakunya yaitu saya menikmati menyusun rencana secara rinci dan saya jarang mendapatkan masalah. Yang ketiga ada ekstraversi atau extraversion. Contoh behaviornya yaitu saya seperti memiliki tanggung jawab untuk orang lain. Yang ketiga ada extraversion atau ekstraversi. Contoh perilakunya yaitu saya seperti memiliki tanggung jawab untuk orang lain dan saya memiliki sekelompok besar teman-teman. Yang keempat ada agreeableness atau kesesuaian. Contoh perilakunya yaitu saya orang yang simpatik dan saya orang yang bergaul baik dengan orang lain. Yang kelima, neuroticism atau neuroticism. Contoh perilakunya yaitu saya tetap tenang dalam situasi tertekan dan saya menerima kritik pribadi dengan baik. Selanjutnya ada implikasi model 5 faktor atau model Ocean. Berikut ada gambar. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, sifat-sifat kepribadian adalah komponen kunci dari perilaku dan relatif sulit diubah. Penting bagi pemimpin dan calon pemimpin untuk memiliki wawasan tentang kepribadian mereka. Sebagai contoh, pertimbangkan seorang pemimpin yang neurotis dan sedang memutuskan apakah akan menerima pekerjaan dengan tekanan tinggi atau visibilitas tinggi. Berdasarkan skor karakter kepribadiannya, kita dapat memperkirakan bahwa pemimpin ini bisa memilih untuk tidak mengambil posisi, memodifikasi situasi untuk mengurangi tingkat stres, dan mempelajari teknik untuk secara efektif menangani masalah ini. Nah, bisa kalian lihat contoh profil kepribadian model 5 faktor. Yang pertama ada dari skor yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, yang rendah sendiri ada keterbukaan terhadap pengalaman dan neurotisme. Sedangkan yang sedang ada kehati-hatian dan keramahan, dan yang tinggi ada ekstraversi. Perbedaan antara traits atau sifat dan types atau jenis. Traits atau sifat, teori sifat yang menganggap kepribadian kita yang khas merupakan kumpulan dari sejumlah sifat. Sifat adalah perilaku yang cenderung menetap atau konsisten untuk jangka waktu yang lama. Teori ini lalu dikembangkan para psikolog lainnya. Kepribadian merupakan sekumpulan trait psikolog dan mekanisme di dalam individu yang diorganisasikan, relatif bertahan lama yang mempengaruhi interaksi dan adaptasi individu di dalam lingkungan, meliputi lingkungan intrafisik, fisik, dan lingkungan sosial. Types atau jenis. Teori tentang types ini mula-mula dikembangkan oleh psikolog T. Jung, lalu dibuat alat ukur yang cukup mudah dan sering dipakai untuk menggambarkan perilaku-perilaku seseorang dalam dunia kerja. Konsep kepribadian types ini dikembangkan oleh Myers-Briggs dan tes yang mereka buat dikenal dengan nama Myers-Briggs Type Indicator MBTI. Kecerdasan dan kepemimpinan. Apa hubungan kecerdasan dengan kepemimpinan? Penelitian telah menunjukkan bahwa pemimpin yang cerdas adalah yang pertama, pembelajar yang lebih cepat membuat asumsi, deduksi, dan kesimpulan yang baik. Kedua, lebih baik dalam menciptakan visi yang menarik dan mengembangkan visi tersebut menjadi kenyataan. Selanjutnya, bisa mengembangkan solusi yang lebih baik. Sebagian besar orang ditempatkan pada posisi kepemimpinan untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, mengingat terkait dengan perilaku kecerdasan yang lebih tinggi, mudah dilihat bagaimana sih pemimpin yang lebih cerdas seringkali berhasil daripada pemimpin yang kurang cerdas dalam mempengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai tujuannya. Baik, materi selanjutnya adalah tentang teori kecerdasan triarkis. Teori Triadic of Intelligence dirumuskan oleh Robert Sternberg. Definisi Sternberg tentang kecerdasan manusia adalah aktivitas mental yang diarahkan pada adaptasi, seleksi, dan pembentukan lingkungan dunia nyata yang relevan dengan kehidupan seseorang. Dan menurut Sternberg, ada 3 tipe kecerdasan, yaitu yang pertama analytic intelligence, yang kedua practical intelligence, dan yang terakhir creative intelligence. Baik, materi selanjutnya ada kecerdasan dan stres, teori sumber daya kognitif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa stres memerankan peran penting dalam menentukan bagaimana kecerdasan seorang pemimpin mempengaruhi keefektifannya. Meskipun tidak mengherankan bahwa stres mempengaruhi perilaku dengan berbagai cara.
Kotler dan Garcia mengembangkan teori sumber daya kognitif atau CRT untuk menjelaskan hal yang menarik hubungan antara kecerdasan pemimpin dan tingkat pengalaman dan kelompok kinerja dalam kondisi stres versus non-stres. Baik, selanjutnya di sini ada kecerdasan emosional dan kepemimpinan. Kecerdasan emosional didefinisikan sebagai kemampuan mental yang membantu orang untuk mengenali perasaan mereka sendiri dan orang lain. Definisi EQ dapat dipecah menjadi dua model, yaitu yang pertama ada model kemampuan dan yang kedua ada model emotional intelligence, campuran. Model kemampuan berfokus pada bagaimana emosi mempengaruhi cara pemimpin berpikir, memutuskan, merencanakan, dan bertindak. Model ini mendefinisi kecerdasan emosional sebagai 4 kemampuan terpisah. Untuk selanjutnya ada kemampuan dan model campuran kecerdasan ability model emosional. Untuk ability modelnya ada Myers, Wolfe, dan Caruso. Perasa atau peka. Goleman et al-nya ada kesadaran diri, kesadaran emosional, penilaian diri yang akurat, dan percaya diri. Dan untuk yang baronnya ada interpersonal, harga diri, kesadaran diri, emosional, ketegasan, dan kebebasan, serta aktualisasi diri. Mengelola emosi ada regulasi diri, kontrol diri, kepercayaan hati nurani, dan kemampuan beradaptasi dan inovasi. Untuk yang baronnya ada kemampuan beradaptasi, pengujian realitas fleksibel, mengelola emosi, menyelesaikan masalah. Dan lalu ada menggunakan emosi. Untuk Goleman et al-nya ada motivasi, prestasi, komitmen, inisiatif, dan optimisme. Dan untuk bagian baron, yaitu ada manajemen stres, toleransi stres, serta kontrol impuls. Lalu judul berikutnya yaitu memahami emosi. Untuk Goleman et al-nya ada empati, memahami orang lain, mengembangkan orang lain, serta orientasi layanan dan perbedaan kesadaran politik. Untuk baronnya ada interpersonal, empati, selanjutnya yaitu memahami emosi. Untuk Goleman et al-nya ada empati, memahami orang lain, mengembangkan orang lain, orientasi layanan, dan perbedaan kesadaran politik. Dan untuk yang baronnya ada interpersonal, empati, tanggung jawab sosial, dan hubungan interpersonal. Untuk Goleman et al-nya yaitu keterampilan sosial, mempengaruhi komunikasi, manajemen konflik kepemimpinan, ubah katalis, membangun ikatan, kolaborasi, atau kerjasama kemampuan tim. Dan baronnya yaitu suasana hati yang umum, optimisme, dan kebahagiaan. Definisi Goleman dan Baron tentang IQ termasuk dalam kategori model campuran. Para peneliti ini percaya kecerdasan emosional tidak hanya mencakup kemampuan yang diuraikan, tetapi juga sejumlah atribut lainnya. Dengan demikian, model campuran memberikan pemahaman yang lebih luas, lebih komprehensif tentang kecerdasan emosional. Ulasan singkat tersebut menunjukkan bahwa seharusnya atribut kecerdasan emosional adalah kualitas yang dimiliki kebanyakan pemimpin, dan Goleman, Beatrice, dan Mickey menyatakan bahwa pemimpin perlu untuk memiliki semua atribut ini, menjadi cerdas secara emosional. Yaitu selanjutnya ada summary. Bab ini telah meneliti hubungan kepribadian, kecerdasan, dan kecerdasan emosional dengan efektivitas kepemimpinan. Secara umum, semua atribut-atribut ini dapat membantu seorang pemimpin untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian dari tujuannya. Tetapi dengan sendirinya mereka bukan jaminan kesuksesan kepemimpinan. Sering situasi akan menentukan diri atau tipe kepribadian mana. Komponen kecerdasan atau atribut kecerdasan emosional akan secara positif mempengaruhi kemampuan seorang pemimpin untuk membangun tim atau mendapatkan hasil melalui orang lain. Kecerdasan emosional umumnya berkaitan dengan pemahaman yang akurat dan kemampuan menanggapi emosi seseorang atau orang lain. Pemimpin yang bisa lebih selaras pikiran dan perasaan mereka dengan tindakan mereka mungkin lebih efektif daripada pemimpin yang berpikir dan merasakan satu arah tentang sesuatu tetapi kemudian melakukan sesuatu yang berbeda. Baik, di sini terdapat studi kasus tentang kepemimpinan Steve Jobs di Apple. Steve Jobs, salah satu pendiri dan mantan CEO Apple, mencontohkan kasus kepemimpinan yang mencakup berbagai atribut. Yang pertama, kepribadian. Steve Jobs dikenal karena ciri kepribadiannya yang kuat, termasuk karisma, semangat, dan tekadnya. Dia memiliki visi yang jelas dan menarik untuk Apple dan teguh dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, intelijensi. Jobs memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, tidak hanya dalam hal pengetahuan teknis, namun juga dalam memahami tren pasar dan perilaku konsumen. Ia memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan landscape teknologi. Yang ketiga, kreativitas.
Jobs adalah pemimpin visioner yang memupuk budaya kreativitas dan inovasi di Apple. Jobs adalah pemimpin visioner yang memupuk budaya kreativitas dan inovasi di Apple. Dia mendorong karyawan untuk berpikir secara berbeda dan mendorong pengembangan produk inovatif seperti iPhone, iPad, dan Macintosh. Yang keempat, kecerdasan emosional. Meskipun Jobs memiliki reputasi sebagai orang yang banyak menuntut dan terkadang kasar, dia juga menunjukkan kecerdasan emosional pada momen-momen penting. Misal, dia memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan menginovasi timnya. Seringkali dengan membangkitkan rasa memiliki tujuan dan kebanggaan terhadap pekerjaan mereka. Yang kelima, empati. Meskipun sifatnya menuntut, Jobs menunjukkan empati dalam memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Empati ini diterjemahkan ke dalam penciptaan produk yang disukai pengguna pada tingkat emosional. Kepemimpinan Steve Jobs di Apple menunjukkan bagaimana kombinasi ciri-ciri kepribadian, kecerdasan, kreativitas, dan kecerdasan emosional dapat mendorong inovasi dan kesuksesan dalam industri yang sangat kompetitif. Kemampuan untuk menginspirasi tim, beradaptasi dengan perubahan keadaan, dan memberikan produk yang memenuhi kebutuhan fungsional dan emosional pelanggan menunjuk kekuatan atribut kepemimpinan ini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Dwi, kamu mau kemana? Mau kerja kelompok. Ide berdua aja yuk, boleh? QQ